Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV, edisi khusus spesial bulan Ramadan. Sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang berpuasa. Semoga senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, kemudian apapun yang kita kerjakan dinilai sebagai ibadah dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum berkesempatan untuk menunaikan ibadah puasa atau tidak menjalankan ibadah puasa, kami tetap mendoakan semoga segala aktivitasnya diberikan kelancaran dan kemudahan, sehat serta sukses selalu. Dan mungkin di antara kita ada yang sedang kurang enak badan, atau saudara kita maupun keluarga kita atau mungkin orang tua kita sedang sakit, semoga Allah mengangkat penyakit kita sehingga kita diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan umur. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin kita akan melanjutkan gitu ya. Jadi sharing-sharing seputar pertanian. Harapannya mungkin dari beberapa menit yang sangat singkat ini bisa mendatangkan kemanfaatan untuk teman-teman. Nah, di video ini kita akan sharing mengenai bertani adalah sumber rezeki yang halal dan baik gitu. Jadi sebenarnya ini sudah banyak diriwayatkan, kemudian hadis serta ayat-ayatnya mungkin juga sudah banyak diterangkan ya oleh para tokoh agama gitu ya, dimana hasil dari pertanian ini adalah hasil yang sangat, menurut saya ya, menurut kami itu sangat halal dan sangat baik. Nah, hasil pertanian itu seperti yang kita ketahui, kita melakukan proses penanaman, kemudian melakukan perawatan sedemikian rupa sehingga di kemudian hari kita bisa panen. Dan unsur pekerjaan dari bertani ini menurut kami potensi untuk berbuat kecurangan atau mungkin berbuat kesalahan atau resikonya itu dari perbuatan dosa itu menurut saya sangat kecil. Makanya hasil dari pertanian ini atau hasil dari bertani ini bisa dikatakan salah satu sumber rezeki yang sangat berkah dan sangat baik gitu. Memang mungkin teman-teman juga bertanya ya, siapa yang ngecat cabai yang awalnya hijau bisa menjadi merah, yang kita tanam saat ini kemudian dia bisa bertumbuh, kemudian siapa yang mencantolkan bunga, kemudian tunas-tunasnya banyak, kemudian buahnya bisa lebat, dan dalam waktu hitungan hari tanaman yang bagus itu bisa tiba-tiba mati semua, atau buah yang sudah di depan mata yang tinggal panen tiba-tiba menghitam atau mungkin rontok gitu. Nah, mungkin dari hal-hal seperti itu saya justru malah menambah keyakinan saya gitu ya, bahwa bertani ini adalah salah satu pekerjaan yang sangat baik dan hasilnya atau rizkinya itu yang sangat halal dan yang sangat berkah ya, karena kita benar-benar mengandalkan ikhtiar dan tawakal kita, dimana kita merawat atau berbudidaya tanaman setulus hati. Kita berusaha untuk menyemai, menjadikan itu bibit, kemudian melakukan penanaman. Sebelum itu kita melakukan proses yang sangat panjang, kemudian baru kita berbudidaya tanaman, melakukan penanaman, perawatan, kemudian nanti akan ada gangguan hama, penyakit dan lain sebagainya, baru nanti di waktu kemudian kita baru bisa panen. Dan mungkin seperti kita ketahui, kita sudah berbudidaya sedemikian rupa, obat-obatan sudah kita masukkan, potensi kegagalan masih sangat tinggi gitu ya. Dan banyak hal seperti yang kemarin di video sebelumnya, bahwa hasil dari bertani itu bisa dinilai sebagai sedekah, baik kita ketahui ataupun tidak ketahui gitu ya. Jadi unsur pekerjaan atau dari bertani itu kita hanya mengandalkan 3 hal ya. Jadi pertama dari ikhtiar yang kita lakukan, kemudian doa dan tawakal kita gitu. Jadi petani mungkin setelah 3 itu ya sudah gitu ya. Jadi kita tidak terlalu banyak aspek-aspek lain gitu ya. Jadi unsurnya itu karena ini murni gitu ya. Jadi kita berbudidaya tanaman, nanti kalau ada baiknya itu memang datangnya dari mungkin dari 2 aspek ya. Kita tidak bisa mengandalkan hanya murni dari faktor perawatan, tetapi juga kita tidak bisa hanya tanpa ikhtiar kemudian kita langsung tawakal. Jadi itu semuanya harus kita sejalan. Kita berusaha untuk menanam, melakukan perawatan sebaik mungkin diimbangi dengan pengetahuan kemudian pengalaman. Kita mengolah lahan ini supaya menjadi tanah yang subur, yang baik, karena dari tanah yang baik itu akan memunculkan tanaman yang baik. Dari tanaman yang baik itu akan menghasilkan buah yang baik pula, dan buah yang baik itu juga akan kita makan gitu. Jadi tingkat resiko hal yang mungkin dari profesi atau hal-hal lain itu mungkin gapnya itu sangat tinggi gitu ya. Jadi ketika kita berbudidaya tanaman, seolah-olah kita memang berikhtiar, berdoa, dan langsung tawakal. Kita tidak terlalu bersinggungan dengan banyak orang misalnya untuk lahan ya, karena ini lahan kita ya kita yang mengolah. Kemudian kita tidak mungkin memalsukan atau pupuk
atau mungkin apa di dalam tanah yang tujuannya adalah untuk mengakali pembeli, kan tentu saja mungkin tidak gitu ya. Dan mungkin potensi dari petani berbuat curang itu kan sangat, menurut saya sangat minim gitu ya. Karena kalau ingin menghasilkan tanaman yang baik, tentu saja itu juga perlu proses yang baik, perlu nutrisi, perlu makanan, perlu tanah, kemudian perlu bahan-bahan yang baik pula gitu. Jadi ketika kita ingin mendapatkan hasil yang baik, kita kembali ke proses yang kita lakukan itu juga harus baik juga gitu. Makanya tingkat keberkahan itu ada di situ gitu. Karena berbicara tentang rizki ya, jadi teman-teman mungkin sudah banyak yang mengalami gitu ya. Saat ini tanamannya tumbuh dengan sangat baik, hitungan hari sudah layu seperti terbakar, atau mungkin buahnya sudah tinggal petik tiba-tiba terkena lalat buah, atau mungkin terkena antraknos, atau mungkin kebalikannya, teman-teman nanamnya sepertinya agak sulit, atau mungkin untuk panen saja itu hasilnya sangat minim. Tetapi pas di waktu itu, pas teman-teman panen, hasilnya itu pas sangat tinggi. Misalkan harga cabai bisa menyentuh angka 100.000 gitu ya. Jadi mungkin kita akan sangat bersyukur karena ternyata dari hal yang sedikit ini, kalau memang Tuhan berkehendak, ini bisa menjadi sesuatu yang banyak juga. Dan sesuatu yang banyak terus kemudian kita agak mungkin sombong, agak terlena, dalam hitungan hari atau hitungan jam Tuhan membalikan itu semua juga bisa. Kadang kita sudah panen saja, sudah sampai ke pembeli, kalau memang itu bukan rezeki kita, kadang tidak dibayar atau mungkin pembayarannya terlalu lama. Nah, itu mungkin yang dirasakan oleh teman-teman gitu ya. Dan itu yang semakin menguatkan saya bahwa bertani itu adalah sumber rezeki yang halal dan sangat baik menurut kami. Dan ini tentu saja mungkin teman-teman punya versinya masing-masing gitu ya. Tapi kami berkeyakinan, bersyukurlah atau beruntunglah teman-teman yang ditempatkan berprofesi sebagai petani, karena sepenuhnya mungkin itu adalah jalan atau yang memang kita hanya mengandalkan ikhtiar, doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan semoga hal ini bisa menambah keyakinan teman-teman untuk lebih semangat lagi berbudidaya tanaman atau bertani gitu. Karena setidaknya bertani adalah salah satu sumber rezeki yang halal dan baik. Dan semoga video ini bisa menambah keyakinan teman-teman dan lebih berbangga lagi, dan jangan berkecil hati karena bertani ini adalah profesi yang sangat mulia. Semoga apa yang kami sampaikan bisa mendatangkan kemanfaatan. Tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.